Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Rahmadita dengan NIM 270-25037, kelas 6B Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait risiko dan manajemen risiko. Tugas ini ditugaskan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen risiko. Simak videonya berikut ini. Asal-usul risiko. Asal kata risiko diperkirakan berasal dari bahasa Arab, yaitu risk, yang menyatakan segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan darinya manusia bisa mendapatkan keuntungan atau hasil. Pengertian ini mengandung konotasi hasil yang menguntungkan atau positif. Lalu dari bahasa Latin yaitu riscum, menunjuk kepada tantangan yang ditemui seorang pelaut ketika menemui batu karang. Pengertian ini mempunyai konotasi tidak menguntungkan. Lalu dalam bahasa Perancis disebut risque, utamanya berarti negatif, tetapi kadang-kadang juga positif. Lalu dalam bahasa Inggris disebut risk, berasal dari bahasa Perancis risque, tetapi secara jelas berarti negatif, seperti run the risk atau menanggung risiko, atau at risk atau beresiko. Kemudian risiko itu sebenarnya apa? Jadi risiko itu ketidakpastian yang berkaitan dengan terjadinya kerugian. Nah, definisi ini menurut Rejda tahun 2008. Kemudian pengertian lainnya yaitu suatu kondisi di mana terdapat kemungkinan penyimpangan yang berlawanan dari hasil yang diinginkan. Definisi menurut Vaughan pada tahun 2008. Kemudian dimensi risiko. Yang pertama itu ada ketidakpastian, yang kedua itu hasil yang tidak diharapkan, terdiri dari penyimpangan, lalu nilai bisa negatif atau positif. Kemudian yang ketiga itu potensi kerugian, dan yang keempat itu biaya peluang. Klasifikasi jenis risiko. Yang pertama itu terdapat risiko murni dan spekulatif. Risiko murni di mana hanya ada kemungkinan rugi atau tidak. Contohnya itu kebakaran, kecelakaan. Kemudian risiko spekulatif, di mana ada kemungkinan rugi atau untung. Contohnya investasi saham, obligasi. Dan yang kedua itu risiko fundamental dan khusus. Risiko fundamental merupakan terkait dengan kerugian di mana asal dan akibatnya bersifat umum. Contohnya itu banjir, gempa bumi, dan inflasi. Lalu risiko khusus terkait dengan kerugian yang timbul kejadian individual dan akibatnya dirasakan oleh individu. Contohnya itu pencurian dan kebakaran sebuah rumah. Dan yang ketiga itu risiko perusahaan. Risiko yang dihadapi oleh bisnis atau usaha yang meliputi pure risk, speculative risk, operational risk, strategic risk, dan financial risk. Kemudian bagaimana pandangan Islam tentang risiko? Jadi agama Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk risiko yang terkait. Nah, dalam surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tiadalah bintang-bintang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga sepertimu. Tiadalah kami apakan sesuatu dalam Alkitab atau Al-Quran, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Jadi tidak ada yang dapat mematikan apa yang akan dihasilkan dari setiap usaha manusia yang mengandung risiko. Lalu pengertian dari manajemen risiko itu apa? Jadi manajemen risiko merupakan pendekatan ilmiah terhadap problem risiko yang bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan risiko yang dihadapi bisnis atau perusahaan. Pengertian ini menurut Vaughan pada tahun 2008.
Lalu pengertian dari manajemen risiko lain menurut PBI nomor 13 garis miring 2023 garis miring PBI garis miring 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, yaitu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Nah, karakteristik dari manajemen risiko itu yang pertama, sebuah pendekatan ilmiah dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, yaitu manajemen, keuangan, matematika, statistik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu meliputi serangkaian prosedur dan teknik, terdiri dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Dan yang ketiga itu bertujuan menghilangkan atau mengurangi dampak risiko. Kemudian pendekatan atau teknis dari manajemen risiko itu yang pertama pengendalian risiko. Yaitu tindakan atau pendekatan untuk menekankan risiko atau kerugian yang dihadapi perusahaan. Terdiri dari dua teknik, yaitu penghindaran dan pengurangan. Lalu yang kedua itu pembiayaan risiko, terkait dengan perencanaan untuk menyediakan dana sebagai antisipasi risiko yang tetap terjadi setelah dilakukan pengendalian risiko. Terdiri dari dua teknik, yaitu penahanan dan pengalihan. Kemudian konsep kuantitatif atau statistik dari risiko itu yaitu terdapat MEAN atau rata-rata, expected return atau nilai hasil rata-rata yang dapat diberikan oleh sebuah variabel, misalnya itu investasi dalam periode waktu tertentu. Kemudian standar deviasi yaitu ukuran penyebaran data terhadap MEAN, lalu varian yang merupakan nilai kuadrat dari standar deviasi juga menyatakan penyebaran data terhadap MEAN. Lalu standar deviasi adalah ukuran statistik yang umum digunakan untuk menggambarkan risiko secara kuantitatif. Kemudian distribusi probabilitas, model yang menghubungkan probabilitas dari hasil yang terkait. Kemudian distribusi normal yaitu distribusi nilai yang berbentuk lonceng. Selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang manajemen risiko. Islam menganjurkan manusia untuk dapat mengantisipasi dan mitigasi risiko. Terdapat pada surat Yusuf ayat 67 yang artinya, dan Yakub berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang lain. Namun demikian aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Kemudian prinsip syariah terkait manajemen risiko. Jadi risk manajemen harus bebas dari gharar, maisir, riba, dan julum atau perlakuan tidak adil kepada pihak lain. Kemudian Islam melarang tindakan yang membawa kepada kerugian atau mudarat. Kaidah ini mendorong muslim untuk berhati-hati usaha dan perbuatan termasuk dalam berbisnis. Sekian pemaparan materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.